Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Di bawah gravitasi yang kuat, kaki mereka gemetar tak terkendali. Melihat Tan Yun yang hendak mendaki pagoda lantai 99, mereka tersenyum pahit dan mengepalkan tangan. Kami terkesan dengan gaya memanjat pagoda adik junior Tan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menaiki anak tangga terakhir, muncul di depan mereka dan tersenyum. Kedua senior ini terlalu rendah hati. Song Hong menangkupkan tangannya dan berkata, "Adik junior Tan, apakah kamu masih ingin memanjat menara?" "Tentu saja, jika saya punya waktu kita akan berbincang-bincang di lain hari, saya akan naik ke menara dulu." Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. "Baiklah," ucap Fan Luo dan Song Hong serempak. "Mari kita dukung adik junior Tan jika kita tidak memasuki lantai 99 hari ini." Suara kedua orang itu jatuh begitu saja. Dalam ketidakpercayaan orang-orang, mereka menginjak pedang terbang keluar dari lantai 99, tergantung di kehampaan, dan berkata dengan keras, "Adik Tan, silakan." "Baiklah," ucap Tan Yun segera berlari di tangga menuju lantai 100 seperti dewa perang emas di bawah langit malam. Astaga, lihat, kakak senior Tan akan mencapai lantai 100. Kakak senior, Tan, perkasa. Dalam teriakan gila, Tan Yun melompat 10 kaki di bawah 129 kali gravitasi. Melompat langsung lebih dari 20 langkah, dengan suara keras, dan kakinya jatuh di anak tangga ke-21. Tiba-tiba, kaki Tan Yun tertekuk. Keringat di dahinya mengalir di sepanjang pipinya yang tampan kemudian jatuh di tangga, dan rambut basahnya menggantung di bawah matanya. Meskipun itu menghalangi matanya, itu tidak bisa menghalangi pandangannya yang teguh. "Api rohyan besar dari Penatua ke-6 adalah milikku. Api Xuanxing dari Penatua ke-2 juga milikku," gumam Tan Yun. Hati Tan Yun meraung. Di mata orang-orang yang terkejut, dia meluruskan kakinya perlahan dan mulai melangkah satu persatu. Setelah naik ke lantai 99, ada 1 jam waktu relaksasi untuk naik ke lantai 100. Tan Yun secara alami ingin naik ke lantai 100 ketika 1 jam akan datang, untuk memulihkan kekuatannya. Tan Yun membuat langkah tumpul dengan setiap langkah di bawah 129 kali gravitasi. Ini seperti dewa kuno yang datang dari zaman kuno. Setiap langkah Tan Yun menggetarkan hati Shen Qingfeng, Shen Wende, dan bahkan hati semua murid dan para penatua. Karena keajaiban sebagai murid yang telah melebihi lantai 99 bukan milik Sun Anbe saja, tapi keajaiban kemuliaan ini juga milik Tan Yun. Saat ini, Sun Anbe, yang 128 langkah di depan Tan Yun, melengking. Wajahnya penuh darah. Dia melihat ke belakang dan menatap Tan Yun. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Tan Yun tampaknya lebih tenang. Kilatan kejutan melintas di matanya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk memanjat menara dengan cepat. Untuk Sun Anbe, yang menanggung 129 kali gravitasi, dia sangat ingin cepat menaiki lantai 100 dan beristirahat, dan menjadi orang pertama yang mendaki lantai 100 dalam 30.000 tahun. "Saya harus berjuang untuk kehormatan saya," Sun Anbe berteriak, lalu memanjat menara dengan susah payah. "Kakak senior, Sun, ayolah. Kamu harus menjadi murid divisi pil pertama yang mendaki lantai 100 dalam 30.000 tahun. Kakak senior Sun, jangan biarkan Tan Yun melampauimu," teriak suara-suara pendukung Sun. Para murid sekte Pang Xiyuan berbicara satu demi satu untuk menginspirasi Sun Anbe. Mereka tahu bahwa ketika potensi seseorang dibawa ke dalam permainan penuh, satu-satunya kekuatan pendorong yang mendukung seseorang adalah iman. Ketika iman mencapai tingkat tertentu, orang bisa melupakan rasa sakit dan berjuang untuk iman dengan sekuat tenaga. "Kakak Tan, kamu adalah orang pertama yang akan mengalahkan Sun Anbe. Kakak Tan, kamu adalah Raja Divisi Pil." Suara deru ombak yang bergegas menuju batu menyembur dari mulut puluhan ribu murid, dengan kejam menelan tangisan para murid sekte Pang Xiyuan, dan menelan dunia. "Bagus, anak baik." Shen Qingfeng yang menginjak pedang terbang, sering gemetar. Tan Yun tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili kehormatan dia akan Taman Pengobatan Lingsan. "Diam!" teriak Shen Subing,
Mata indah Sen Subing terkejut dan menatap Tan Yun serta memerintahkan para murid, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan membuat suara untuk mempengaruhi Tan Yun dan Sun Anbe memanjat menara. Segera, lebih dari 58.000 murid yang menginjak pedang terbang terdiam. Seiring berjalannya waktu, mata para murid menjadi semakin panas. Karena sekarang, di bawah gravitasi yang sangat besar, Sun Anbe, yang wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya terobek, telah menaiki anak tangga ke-660, hanya menyisakan 6 anak tangga terakhir, dan dapat naik ke lantai 100. Tan Yun telah berjalan dengan berat dan muncul 10 langkah di belakang Sun Anbe. Saat ini, darah kering Tan Yun, yang telah terluka sebelumnya, telah menjadi cair di bawah erosi keringat. Kecuali bahwa Tan Yun tahu bahwa dia tidak terluka di bawah 129 kali gravitasi. Yang lain berpikir bahwa Tan Yun, seperti Sun Anbe, ditutupi dengan retakan di bawah gravitasi. Kaki Sun Anbe berderit. Setelah dia membungkukkan punggungnya dan menaiki 4 anak tangga, dia melihat kembali ke arah Tan Yun yang berada 7 anak tangga di bawah dan tertawa. Tan Yun, kamu mengejutkanku. Tapi sayang sekali kamu tidak akan pernah menjadi orang pertama yang naik ke lantai 100. Saat dia berbicara, Sun Anbe terhuyung-huyung menaiki tangga batu lagi. Betulkah? Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Tan Yun berkata dengan lemah. Di bawah keterkejutan orang banyak, dia melangkah lebih dari 6 langkah dan muncul di belakang Sun Anbe. Ah, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Teriak Sun Anbe, mengambil langkah dengan putus asa, membungkukkan punggungnya dan menaiki anak tangga ke-665. Segera, dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah menuju langkah terakhir. Namun, 1 langkah lagi telah menjadi penyesalan hidup, Sun Anbe. Tan Yun tersenyum. Ketika kaki kanan Sun Anbe hendak menyentuh anak tangga terakhir, Tan Yun melintas melewatinya dan memimpin pendakian pagoda 100 lantai. Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap Sun Anbe tertegun. Pada saat terakhir kemenangan, Sun Anbe, yang mengira dia akan dengan mudah melangkahkan 1 langkah lagi, pada akhirnya tidak tahan menerima pukulan seperti itu. Seluruh orang tampak sedikit kesurupan. Kaki kiri yang menopang tubuhnya tiba-tiba meledak dan patah. Seluruh tubuh Song Anbe, di bawah 129 kali gravitasi, jatuh ke tangga. Tiba-tiba, tulang hidung pecah dan darah memercik. Ah, guru, tolong aku. Song Anbe berbaring di tangga dan berteriak ngeri. Di bawah gravitasi yang besar, darah di tubuhnya keluar dari hidung dan kakinya yang patah. Situasinya dalam bahaya. Menurut aturan panjat menara, orang luar tidak diizinkan untuk menyelamatkan. Ketua, tolong biarkan bawahanmu ini menyelamatkan Anbe, ucap Pang Siyuan terbakar dengan kecemasan. Ketika dia berlutut ke arah Sen Subing, dia dengan cepat dipotong oleh Sen Subing. Aturan itu sudah mati. Sun Anbe adalah 3 alkemis besar dari divisi pil kita. Dia tidak bisa mati karena memanjat menara. Pergi dan selamatkan dia. Terima kasih atas kebaikan Anda, ucap Pang Siyuan mengayunkan pedangnya ke lantai 100. Gravitasi yang tiba-tiba membuat tubuhnya sedikit bergetar. Setelah kembali normal, dia dengan cepat mengambil Sun Anbe dan terbang menuruni pagoda ruang waktu kelas terbaik. Saat ini, Sen Wende sangat gembira, menatap Tan Yun dengan cemas dengan darah di sekujur tubuhnya, dan dengan keras mengingatkannya, bocah bau, kamu adalah murid divisi pil pertama dalam 30.000 tahun yang berhasil melakukannya. Jangan menahannya, cepat masuk ke pagoda 100 lantai. Selama kamu memasuki gerbang menara, 129 kali gravitasi akan hilang. Nanti, aku akan naik dan menghubungkan lenganmu, dan kemudian menghadiahimu dengan api semangat Dayan. Ketika Tan Yun hendak berbicara, para murid dari kebun obat Lingsan berbicara satu demi satu dengan nada khawatir. Kakak senior, Tan, silakan masuk ke kultivasi dan pulihkan diri dari cedera. Kakak senior Tan, kau tak terkalahkan dan perkasa di hati kami. Suara merawat dirinya sendiri melayang di telinganya, dan hati Tan Yun terharu dengan perhatian yang hangat. Ini mengharukan. Terima kasih atas perhatian kau, ucap Tan Yun tersenyum dan langsung menatap Sen Wende. Penatua ke-6 simpan api itu untukku terlebih dahulu. Ketika aku benar-benar akan mencoba yang terbaik, kau dapat memberikan api itu nanti. Sen Wende tercengang dan berkata, jangan bilang, kau akan terus memanjat menara.
Sen Subing mengerutkan kening dan menatap Tan Yun dengan wajah bingung. Hal yang sama berlaku untuk penatua lainnya. Para murid berbisik, "Tidak. Dengarkan kakak senior Tan, sepertinya dia ingin terus memanjat menara. Itu mungkin, tapi, jika kau memanjat lapisan lain, gravitasinya 159 kali lipat. Bisakah kakak senior Tan melakukannya dengan gravitasi yang begitu kuat? Itu mungkin. Coba bayangkan tentang semua hal-hal sensasional yang dilakukan kakak senior Tan sejak dia bergabung dengan divisi Pil. Adakah yang tidak luar biasa? Misalnya, bunuh Li Ziyan, bunuh Ye Ling tanpa cedera, bunuh Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian sekaligus, dan sekarang panjat pagoda 100 lantai. Menurut pendapat kami, jika itu tidak terjadi, saya khawatir kita semua berpikir kakak laki-laki Tan tidak bisa melakukannya. Yah, itu wajar. Bagaimanapun, aku merasa kakak senior Tan penuh dengan misteri, seperti menara terang yang tidak akan pernah jatuh. Tan Yun mengabaikan komentar orang-orang. Dia mengambil napas dalam-dalam, menatap Lai Chang yang menginjak pedang terbang dan berkata dengan hormat, "Diakon Lai, jika sudah 1 jam, tolong ingatkan saya." Pernyataan ini mengejutkan penonton. Tan Yun sangat ingin memanjat menara. "Bagus." Lai Chang menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berharap kemudian berkata, "Jangan khawatir, dia akan mengingatkanmu." Dan juga Tan Yun, waktu kultivasi di pagoda dari lantai 99 ke lantai 107 adalah 1 hari, yang setara dengan dunia luar selama 10 hari, dan hanya lantai 108 yang 1 harinya setara dengan dunia luar selama 18 hari. Kau telah membuktikan dirimu kepada semua orang yang hadir. Ingat, jangan gegabah, lakukan apa yang kau bisa. Keselamatan adalah yang paling penting, ucap Lai Chang. Mendengar perkataan itu, Tan Yun dengan hormat berkata, "Terima kasih, Diaken." Setelah itu, Tan Yun telah menginjak 555 anak tangga menuju lantai 101. Selangkah demi selangkah menaiki tangga pertama, tiba-tiba, gravitasi meningkat dari 129 kali menjadi 159 kali. Dalam kekhawatiran kebanyakan orang, Tan Yun hanya mengguncang tubuhnya untuk sementara waktu, lalu kembali normal dan mulai memanjat menara selangkah demi selangkah. Seperti yang dikatakan Tan Yun, dia di sini bukan untuk memamerkan kemampuannya, apalagi dengan sengaja membuktikan apapun kepada siapapun. Tujuannya sangat jelas, hanya untuk hadiah di lantai 101, dan gumpalan Phoenix ungu di lantai 108. Adapun bagaimana orang luar melihatnya memanjat menara, Tan Yun tidak peduli. Apakah mereka mengatakan dia suka menjadi pusat perhatian atau pamer? Pada saat itu, malam telah semakin gelap, dan sinar bulan menyinari Tan Yun. Dia meluruskan tulang punggungnya dan menulis legendanya di mata semua orang. "Tan Yun, kau memiliki 210 langkah lagi sebelum kau mendaki pagoda 101 lantai. Tinggal beberapa saat lagi." Saat suara Lai Chang jatuh, Tan Yun tiba-tiba mempercepat langkahnya. Setiap langkah sangat berat di bawah 159 kali gravitasi. Melihat Tan Yun semakin dekat ke lantai 101, wajah Du Chen sesepuh kedua berubah menjadi hati babi. "Hehehe, tetua kedua, ada apa? Kau menyesal mengeluarkan Xuan Xingyan sebagai hadiah?" Sen Wende berkata sambil tersenyum, "Apa karena Xuan Xingyan adalah api peringkat harta karun kelas atas yang langka?" Du Chen berkata dengan dingin, "Apa yang kau tertawakan?" Sulit untuk mengatakan apakah Tan Yun bisa memanjat lantai 101. Mendengar perkataan itu, alis Sen Subing terangkat. "Tetua kedua, tidakkah kau ingin murid divisi Pil kita menciptakan ulang kecemerlangan puluhan ribu tahun yang lalu?" "Ketua mohon tenang dulu. Bawahan ini terpeleset lidah. Bawahan ini tidak bermaksud seperti itu." Du Chen berkata sambil tersenyum, "Sekitar 30.000 tahun yang lalu, ketika murid terkenal kita dari divisi Pil Gerbang dalam naik ke lantai 103, itu sangat menghebohkan. Sekarang ada murid seperti Tan Yun di kebun obat Lingsan dari divisi Pil kita. Bawahan ini hanya berharap Tan Yun bisa menciptakan kecemerlangan lagi. Adapun untuk hadiah dari bawahan ini, meskipun itu berharga, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan dari keajaiban ini lagi." Setelah mendengar ini, Sen Subing berkata dengan lemah, "Baguslah jika kau mengerti ini." Ketika kata-kata itu berhenti, mata Sen Subing tertuju pada Tan Yun lagi. Matanya yang indah penuh dengan warna yang menakjubkan. Dia berpikir, selain divisi Pilku,
8 divisi gerbang dalam lainnya juga memiliki pagoda ruang waktu kelas terbaik. Dan tetap sama, tidak ada murid mereka yang mampu memanjat lantai 103 dalam 20 atau 30 ribu tahun terakhir. Alangkah indahnya jika Tan Yun benar-benar bisa melakukannya. Dengan cara ini, aku khawatir 8 kepala divisi lainnya akan menyesal ketika mereka mengetahui ini. Gumam Sen Subing dalam hatinya. Sen Subing penuh dengan harapan untuk Tan Yun saat ini. Dari ritme tubuh Tan Yun yang mantap, dia bisa melihat bahwa tidak ada ketegangan bagi Tan Yun untuk menaiki lantai 101, atau bahkan lantai 102. Namun, perbedaan gravitasi antara 101 dan 103 lapisan adalah 60 kali. Meskipun dia mengharapkan Tan Yun untuk menciptakan kecemerlangan, dia juga tidak berpikir bahwa Tan Yun dapat menahan 219 kali gravitasi dan memanjat hingga ke lantai 103. Menurutnya, Tan Yun hanyalah rana jiwa janin tingkat 7. Jika rana Tan Yun ditingkatkan suatu hari nanti, cepat atau lambat akan naik level 103. Tapi sekarang Tan Yun, yang telah kehilangan lengannya, tidak mungkin memanjat pagoda tingkat 103 di bawah kekuatan rana jiwa janin tingkat ke-7. Ketika dia berpikir, dengan teriakan para murid, Tan Yun naik ke lantai 101. Tan Yun, kerja bagus, ucap Du Chen menumpahkan darah di hatinya, tetapi berkata dengan ramah di wajahnya, ketika kau selesai memanjat menara, saya akan menghadiahi kau dengan Xuan Xingyan. Terima kasih, penatua kedua. Setelah Tan Yun berterima kasih, dia merasa kekuatan spiritual di tubuhnya telah menghabiskan 3 lapis, dan segera berjalan menuju gerbang menara di lantai 101. Apakah kakak senior Tan akan menyerah memanjat menara? Ketika para murid bertanya-tanya, begitu pula Sen Subing dan sesepuh lainnya. Tepat ketika mereka memutuskan bahwa Tan Yun akan menyerah memanjat menara dan memasuki pagoda 101 lantai untuk memulihkan cedera dan kekuatannya, Tan Yun duduk bersila di depan mata orang-orang yang luar biasa. Orang-orang terkejut, duduk bersila, tindakan biasa ini, informasi yang diungkapkan pada saat ini, tidak biasa. Dalam keadaan apa Tan Yun dapat duduk bersila di bawah 159 kali gravitasi? Hanya ada satu kemungkinan, artinya, gravitasi yang bisa ditanggung Tan Yun jauh lebih dari 159 kali. Jika tidak, begitu Tan Yun duduk, dia akan dihancurkan oleh gravitasi dan berbaring di tanah. Sekarang, Tan Yun duduk seperti batu, tidak bergerak. Tan Yun, yang telah kehilangan lengannya, tidak dapat menggunakan formula Qi yang dipadatkan oleh Hong Meng, tetapi dia dapat menghirup aura langit dan bumi secara normal. Tan Yun, dia akan bertanya padamu, jika kau belum menyerah memanjat menara sekarang, waktu bagimu untuk memulihkan kekuatanmu akan dikurangi dari jam berikutnya ketika kau menaiki lantai 102. Lai Chang berkata dengan adil dan tegas. Saya mengerti, ucap Tan Yun menutup matanya. Mulailah dia menghirup aura surga dan bumi. Dia tahu bahwa saat dia naik ke lantai 102, gravitasi akan meningkat dari 159 kali menjadi 189 kali. Di bawah 189 kali gravitasi, bahkan lebih sulit untuk duduk bersila dan memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Sekarang aku hanya bisa mengembalikan kekuatanku ke puncak dan kemudian bergegas ke menara dalam satu gerakan. Sesulit apapun itu, kau harus naik ke lantai 108. Tan Yun bergumam dalam hatinya. Bagaimana situasinya? Sudah lebih dari setengah jam. Mengapa kakak senior Tan masih berlatih? Ya, bahkan jika kakak senior Tan mulai memanjat menara sekarang, sudah terlambat. 1 jam akan berlalu. Agar tidak mengganggu Tan Yun, semua murid berbicara dengan suara rendah. Lai Chang mengerutkan kening. Ketika dia ingin mengingatkan Tan Yun, Sen Qingfeng menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menyela, bocah bau ini memiliki rencananya sendiri. Jangan ganggu dia, baiklah. Lai Chang mengangguk, menangkupkan tangan ke Sen Qingfeng dan berkata, di Aken Sen, ada bakat terpendam taman pengobatan Lingsan. Diperkirakan akan hanya dalam 5 tahun atau 3 tahun. Ketika Tan Yun dipromosikan ke rana jiwa janin sempurna dan mendominasi daftar naga di gerbang dalam, itulah saatnya kau dipromosikan. Hehehehe, semoga anak ini bisa menonjol. Wajar bagiku untuk mengikutinya. Sen Qingfeng berkata dengan emosi yang tulus. Dalam analisis terakhir, saya masih harus berterima kasih kepada saudara kedua saya, Qing Qiu. Dia benar-benar memiliki penilaian yang baik. Dia Ken Lai,
pada awalnya tidak ada yang menginginkan Tan Yun. Mereka semua mengatakan Tan Yun sia-sia dan sampah. Sekarang lihat anak ini, dia seorang jenius yang berspesialisasi dalam membunuh para jenius. Ucap Shen Qingfeng. Mendengar perkataan itu, Lai Chang berpikir, itulah kabar yang saya dengar, Tan Yun ditolak oleh para kepala divisi. Tanpa menunggu kata-kata Lai Chang, Shen Subing berkata dengan dingin, jadi menurut dia Lai dia ditolak, terus mengapa Tan Yun masih muncul di divisi Pil? Shen Subing mendengarkan percakapan antara Lai Chang dan Shen Qingfeng. Dia selalu merasa tidak bahagia. Dia merasa bahwa mereka juga berbicara tentang diri mereka sendiri. Lagi pula, pada awalnya, jika Shen Qingqiu tidak membuat sumpah beracun untuk memohon pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menerima Tan Yun. Diaken Lai tercengang dan terdiam sesaat lalu berkata, Ketua, bawahan ini tidak mengatakan apa yang Anda maksud, bawahan ini. Baiklah, jangan katakan itu lagi. Ucap Shen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata terus terang, memang benar seperti itu dulu kepala divisi ini juga melihatnya di awal. Tapi bagaimanapun, ketua ini masih memasukkan Tan Yun di divisi Pil, ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Ya, apa yang dikatakan ketua itu sangat benar. Lai Chang merasakan keringat dingin di kepalanya. Shen Qingfeng merasa malu karena saat ini, wanita muda itu sedang menatap dirinya sendiri. Lihat, kakak senior Tan sudah bangun. Tiba-tiba, para murid berteriak dengan satu dengan yang lain. Orang-orang saling memandang, dan kemudian Tan Yun yang penuh dengan kekuatan spiritual, berdiri. Pada saat ini, Shen Qingfeng berkata, Tan Yun, berjanjilah padaku untuk melakukan yang terbaik. Tan Yun mengangguk berat. Segera dia tampak bermartabat dan kekuatan spiritual emas muda melonjak keluar dari kolam pikiran Tan Yun, seperti piton emas. Ketika mereka melihatnya, mereka semua memutuskan bahwa Tan Yun akan berusaha sekuat tenaga dan menabrak lantai 102 di bawah 189 kali gravitasi. Pada saat ini, para murid tidak bisa menahan nafas untuk melihat apakah Tan Yun dapat menaiki anak tangga pertama menuju lantai 102 tanpa jatuh. Adegan berikutnya mengejutkan semua orang, termasuk Shen Subing. Tan Yun tiba-tiba bergegas ke tangga menuju lantai 102, dia berubah menjadi bayangan, berkedip seolah-olah 189 kali gravitasi tidak memengaruhinya. Kemudian mereka menyadari bahwa Tan Yun telah naik ke lantai 101 tanpa menggunakan semua kekuatannya. Lihat, kakak senior tetua Tan telah naik ke lantai 102, teriak seorang murid perempuan tiba-tiba. Kemudian dia berteriak seperti orang gila, kakak senior Tan sangat cepat sehingga dia tidak berhenti di lantai 102 dan menerobos lantai 103 lagi. Sebelum suara wanita itu selesai, seluruh penonton benar-benar mendidih. Anak ini memang monster. Shen Qingfeng menginjak pedang terbang, dan air mata memenuhi pipi tuanya. Itu adalah air mata kegembiraan. Itu hebat, ini luar biasa. Shen Wende juga berteriak dan kehilangan kewibawaannya sebagai penatua. Ketua, lihat. Tan Yun telah mendaki pagoda lantai 103. Dia telah memecahkan rekor baru lagi di mana tidak ada yang bisa memanjat pagoda lantai 103 dalam 30.000 tahun. Ya, aku melihatnya, ucap Shen Subing menatap Tan Yun yang telah menaiki lantai 103. Ketika suara indah itu bergetar, ujung hidungnya menjadi masam dan matanya yang indah berangsur-angsur menjadi lembab. Pada saat ini, dia banyak berpikir. Dia memikirkan penghinaan yang diberikan Tan Yun pada dirinya sendiri sejak dia menerimanya masuk ke gerbang dalam selama 3 bulan ini. Terutama ketika dia berpikir bahwa Tan Yun dipermalukan oleh dirinya sendiri dan 8 kepala eksekutif lainnya ketika dia berpartisipasi dalam pemilihan di gerbang luar, dia tiba-tiba merasa malu pada Tan Yun. Karena seorang murid yang sangat dia benci telah menciptakan keajaiban dalam 30.000 tahun terakhir hanya dalam 3 bulan. Dia memecahkan pagoda ke-103, yang telah berdebu selama 30.000 tahun. Shen Subing yang kaget, terharu dan merasa bersalah, dia tiba-tiba meneteskan air mata. Shen Qingfeng, Shen Wende, dan bahkan semua murid Taman Obat Lingsan, serta sebagian besar dari 58.000 murid lainnya, juga meneteskan air mata dalam diam. Itu karena Tan Yun sedang berlari di pagoda lantai 104. Peristiwa yang mengejutkan, orang-orang sangat bersemangat melihat akhirnya. Hahaha, langit terbuka sekarang. Shen Qingfeng tertawa keras dengan air mata berlumpur, dengan sedikit tangisan dalam tawanya. Hahaha.
Sejak pendiri mendirikan sekte suci Huangfu selama 50.000 tahun, ada ratusan juta murid yang telah mencoba memanjat pagoda ini dalam divisi pil gerbang dalamku. Namun, hanya ada 3 orang yang berhasil menaiki lantai 103 dengan rana jiwa janin. Ketika Shen Qingfeng tersenyum dan menangis, Tan Yun telah menaiki pagoda lantai 104, memikul 249 kali gravitasi, dan berlari di tangga menuju pagoda lantai 105 dengan keringat berlumuran darah. Pada saat ini semua murid menangis, menghormati Tan Yun. Kecuali Pang Xiyuan, hal yang sama berlaku untuk para tetua lainnya. Ini semacam kekaguman. Sambil mengagumi Tan Yun, mereka juga mengingat masa-masa saat mereka memanjat pagot dulu. Para tetua memikirkan upaya mereka untuk naik ke lantai 100 dan gagal. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa ketika mereka berada di ranah jiwa janin tingkat 7, mereka bahkan tidak bisa memanjat lantai 80. Namun, Tan Yun akan menaiki lantai 105. Setelah para tetua kesurupan dalam sekejap, ketika saraf mereka yang terkejut mati rasa, raungan keras yang dipenuhi dengan semangat perang yang tinggi bergema di langit. Tapi setelah melihat Tan Yun menaiki lantai 105, dia menginjak 266 anak tangga menuju lantai 106 di bawah 279 kali gravitasi. Ketika para tetua dan murid akan meledak dalam teriakan mereka, di bawah sinar bulan dapat dilihat bahwa mata indah Shen Subing dipenuhi dengan air mata. Ada sedikit senyum di wajah cantiknya. Tidak diragukan lagi, jangan pernah ada yang mengganggu Tan Yun lagi. Mereka yang melanggar harus dibunuh tanpa ampun, ucap Shen Subing. Begitu kata-kata ini keluar, mereka segera menutup mulut mereka dan diam-diam mengomentari Tan Yun yang terus naik ke lantai 106. Tan Yun terengah-engah, menggertakkan giginya dan mengambil langkah pertama menuju pagoda lantai 107. Pada saat itu, di bawah 309 kali gravitasi besar, tubuh Tan Yun bergetar hebat dan kakinya mengeluarkan suara yang menakutkan. Itu sangat keras di malam yang tenang. Tan Yun berteriak keras dengan terhuyung-huyung. Dia mengambil 1 langkah, 2 langkah, dan mulai memanjat menara dengan perlahan. Saat dia menaiki menara selangkah demi selangkah, tubuh Tan Yun semakin gemetar. Di bawah 309 kali gravitasi, tulang-tulang kakinya terus mengeluarkan suara derit yang tak tertahankan. Ada 189 anak tangga dari lantai 106 ke pagoda lantai 107. Pada kecepatan ini, Tan Yun harus menghabiskan setidaknya setengah jam untuk mendaki. Seluruh tubuh Tan Yun gemetar. Saat menaiki anak tangga ke-20, ia merasakan robekan yang menyakitkan di wajah, leher, dan bahkan seluruh kulit tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan perasaan bahwa kulitnya perlahan pecah. Di bawah sinar bulan, orang-orang memandangnya. Samar-samar terlihat bahwa kulit di dahi Tan Yun mulai pecah-pecah. Ketika darah keluar, itu menyebar ke lehernya. Keringat Tan Yun bercampur darah di dagunya akan jatuh di bawah tangga dan memercikkan darah satu demi satu. Langkah pahat yang sangat berat mengguncang pagoda dan bergema di setiap sudut arena seni bela diri raksasa. Mengejutkan hati semua orang yang cemas. Kakak senior Tan, kau harus bertahan. Banyak orang diam-diam menyemangati Tan Yun. Bajingan kecil ini, kekuatan aslinya sangat kuat sehingga dia bisa memanjat lantai 107. Pang Xiyuan berkata dengan keras di dalam hatinya, tapi apa? Menurut situasinya saat ini, dia tidak akan bisa memanjat lantai 108, gumam Pang Xiyuan. Waktu secara bertahap berlalu. Setengah jam kemudian, Tan Yun telah menginjak 139 anak tangga. Seluruh tubuhnya robek, dan darah merah berkumpul di kakinya di sepanjang kakinya, membasahi sepatu botnya, dan meninggalkan jejak darah yang mengejutkan di kakinya dengan setiap langkah. Selama setengah jam, mata Shen Subing tidak meninggalkan tubuh Tan Yun untuk sesaat. Matanya yang indah tampak rumit dan memiliki harapan dan keinginan, ada kekhawatiran dan kecemasan. Dia mengharapkan Tan Yun dapat naik ke lantai 107 dan mengekspresikan kemuliaannya sebagai kepala divisi pil. Kekhawatirannya adalah dia sangat takut kaki Tan Yun sulit menahan beban dan patah. Dia dan para tetua tahu bahwa Tan Yun memanjat menara dengan hidupnya di bawah 309 kali gravitasi. Begitu kakinya tidak tahan gravitasi dan patah, Tan Yun kemungkinan akan dihancurkan oleh gravitasi dan mati seketika setelah jatuh, tanpa meninggalkan tulang. Tampaknya langkah kakinya mulai terdengar jarang. Bisa dilihat betapa lambatnya Tan Yun.
1 jam lagi, ketika hanya ada saat-saat terakhir yang tersisa, hati semua orang ditangguhkan. Karena Tan Yun, yang berlumuran darah dan semua fitur wajahnya hancur, telah menaiki anak tangga ke-186, hanya 3 anak tangga di antaranya sehingga dia bisa menginjak lantai 107. Tan Yun meraung. Dia membungkukkan punggungnya seperti busur dan meluruskannya perlahan, sama seperti orang suci itu menopang surga dengan punggungnya dan naik ke lantai 107. Saat ini, tidak ada sorakan, tidak ada teriakan atau teriakan. Para murid hanya meneteskan air mata di mata penyembahan mereka. Kemampuan Tan Yun telah melampaui imajinasi mereka. Lantai 107 berada di luar jangkauan mereka. Nona, saya rasa Tan Yun sedikit keras kepala dan akan terus memanjat menara. Sen King Feng membungkuk dalam-dalam kepada Sen Subing dengan khawatir. Jika ada kecelakaan nanti, tolong minta Nona untuk menyelamatkan hidupnya. Ucap Sen King Feng memohon. Yah, aku akan mencoba yang terbaik. Sen Subing berkata, menginjak pedang terbang dan melayang 10 kaki dari Tan Yun. Dia tampak rumit dan berkata, Tan Yun, bisakah kau terus memanjat menara? Tan Yun gemetar mendongak perlahan, menatap ke 88 anak tangga menuju lantai 108, dan berkata dengan suara gemetar, murid ingin terus naik ke atas. Dengan itu, Tan Yun menyeret tubuhnya yang lelah dan mulai berjalan menuju tangga menuju lantai 108. Dia tahu dia tidak bisa berhenti, karena hanya 30% dari kekuatan spiritual di kolam spiritual yang mendukung pendakian ini dengan tubuh fisik. Saya harus memanjat pagoda 108 lantai dengan segala cara sebelum kekuatan spiritual saya habis. Sen Subing menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba melihat ke belakang, memandang kerumunan yang tampak serius, dan suara alam melekat di telinga mereka. Hari ini, Tan Yun naik ke lantai 107 dan telah mengambil kembali kejayaan selama 30.000 tahun. Sekarang dia ingin menantang kehormatan tertinggi. Jika dia berhasil, dia akan menjadi murid gerbang dalam pertama yang menaiki lantai 108 sejak Huang Fu Shengzong didirikan 50.000 tahun yang lalu. Suatu kehormatan bagi kita untuk menyaksikannya menaklukkan pagoda ini, karena sangat sulit untuk menaiki lantai 108. Sekarang, kepala divisi ini mengizinkan kalian untuk memberi hormat dan menyemangati Tan Yun, ucap Sen Subing menggema. Dia melihat ke belakang dan menatap Tan Yun. Sentuhan kelembutan melintas di matanya yang indah. Ketua ini mengharapkanmu untuk berhasil. Kata Sen Subing lagi, aku akan mencoba yang terbaik. Ucap Tan Yun berhenti sejenak tanpa melihat ke belakang, lalu turun ke anak tangga pertama menuju lantai 108. Kakak senior Tan, berusahalah yang terbaik. Tidak masalah jika Anda tidak bisa memanjat lagi. Kau sudah sangat kuat. Sebelum teriakan seorang murid taman obat itu selesai, dia dipotong oleh Daniel yang marah. Apakah nenekmu sudah gila? Kenapa kau bersorak seperti itu? Teriak Daniel. Daniel, aku juga khawatir. Murid itu baru saja membuka mulutnya dan Daniel menyela lagi. Percaya atau tidak, katakan satu hal lagi tentang itu dan murid kebun obat yang lain akan merobekmu hidup-hidup. Tiba-tiba, tidak hanya para murid taman obat Lingsan, tetapi juga puluhan ribu murid lainnya memandang murid itu. Oh, itu kau lihat, Daniel mendengus dingin. Segera dia berteriak di tenggorokannya, Kakak Tan, kau pasti bisa. Dalam hatiku, kau adalah dewa yang melakukan segalanya. Bahkan jika pagoda itu berlantai 999, kau masih bisa memanjatnya, teriak Daniel. Seketika murid-murid memandang Daniel dengan jijik satu persatu. Menyemangati juga harus pakai logika kan? Tan Yun, ayolah semoga kau mendapatkan puncak yang mulia. Pada saat ini, Fan Luo dan Song Hong dengan tulus berteriak. Prestasi Tan Yun dalam memanjat menara sangat meyakinkan mereka. Saudara Tan, ayolah. Saya berharap Anda mencapai puncak yang mulia. Di bawah kepemimpinan keduanya, puluhan ribu murid mengikuti, berteriak di langit. Dengan suara auman seperti binatang buas, Tan Yun mengambil langkah dengan kaki kanannya, diikuti oleh teriakan lainnya dan kaki kiri Tan Yun menginjak langkah pertama. Gravitasi tiba-tiba melonjak hingga 339 kali, seperti gunung, menekuk punggung dan kakinya Tan Yun. Saat berikutnya, suara sorakan para murid tiba-tiba berhenti dan digantikan oleh suara napas yang berat. Namun, dengan suara tulang menyeramkan dari tubuh Tan Yun, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya mulai pecah. Pakaian pekerjanya sobek satu demi satu.
Pakaian compang camping terlihat jelas. Wajah dan kaki berdarah Tan Yun penuh dengan tulang putih. Tan Yun, jangan memaksa lagi. Sen King Feng khawatir. Kau akan mati jika terus seperti ini, ucapnya. Oke, sampai di sini dulu ceritanya.